Terima kasih dan berkenan untuk tetap tinggal di tempat kepada keynote speaker, para narasumber dan moderator. Acara dilanjutkan dengan silahkan untuk duduk terlebih dahulu Bapak. Untuk narasumber kita yang kedua akan hadir di tengah-tengah kita yaitu Profesor Dr. Teknologi Insinyur Danang Parikesit MSc IPU ASEAN Engineer, merupakan pakar terkemuka juga di bidang infrastruktur dan juga transportasi di kawasan Asia Tenggara. Beliau adalah guru besar di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan fokus pada ekonomi teknik, kebijakan transportasi, pembiayaan infrastruktur. Luar biasa sekali kiprah beliau juga. Sudah 30 tahun karir akademik dan profesionalnya, bahkan lebih dari 10 proyek risetnya. Selamat datang Prof. Iya. Dan last but not least, saya akan undang juga ke depan narasumber kita yang ketiga yaitu Profesor Dr. Muji Setio STMT, guru besar pada bidang teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, dikenal atas keahliannya juga di bidang energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Beliau juga termasuk ke dalam daftar World Top 2% Scientist versi Stanford University dan Elsevier. Selamat datang, selamat bergabung di sini Prof. Wah, saya jujur deg-degan duduk di antara para pakar yang luar biasa hari ini. Langsung saja yang pertama dari Pak Wibawa mungkin. Halo dong untuk Bapak Wibawa. Iya. Selamat siang yang terhormat Bapak Gubernur Akmil Maijen Rano Gilar, Bapak Wakil Gubernur Brigjen Pamungkas, Direktur Pendidikan, dan seluruh peserta, adik-adik taruna-taruni, mahasiswa-mahasiswi, dan keynote speaker yang sangat bagus tadi Prof Yun sudah jelaskan secara komprehensif. Terima kasih Prof Dana, Prof Muji, dan Mbak Moderator. Jadi saya diminta untuk bicara mengenai kaitan strategis antara geopolitik dan juga kaitannya dengan teknologi sebagai brain of the nations, sebagai driver utama untuk proses perubahan sistemik di tingkat global. Ya, next, sebagaimana kita lihat, ya, fakta sejarah membuktikan bahwa selama 500 tahun terakhir terdapat yang namanya 16 interaksi antara ruling power melawan rising power. Ya, baik itu dari era Ottoman Empire, Mongolian Empire, sampai dengan Mongolian Empire, Ottoman Empire, sampai dengan British Empire, American, dan yang sekarang terjadi Amerika melawan China. Dari 16 itu, 12 berakhir dengan perang terbuka, sementara yang 4 tidak berakhir dengan perang terbuka. Nah, kalau tidak berakhir dengan perang terbuka, biasanya itu dalam kondisi yang heated, kondisi yang panas persaingannya, atau di dalam bahasa sekarang itu dikenal dengan irregular competition. Dan salah satu currency-nya itu adalah teknologi. Karena di dalam irregular competition ini sebenarnya yang menjadi center of gravity, target perebutan itu
adalah heart and mind dari populasi dunia yang dipengaruhi sedemikian rupa untuk akhirnya memilih siapa yang harus diikuti gitu. Jadi persaingannya itu memang persaingan yang grey zone, di bawah ambang batas perang terbuka, tetapi tidak bisa dibilang dalam kondisi damai. Nah, di sini tadi Gubernur Akmil sudah menjelaskan, Major Rano, bahwa di dalam international politics itu terdapat 3 aspek yang menjelaskan kenapa perang itu terjadi, persaingan antar negara itu terjadi. Yang pertama adalah dari personality pemimpin, yang kedua adalah domestic politics, yang ketiga adalah behavior atau perilaku dari aktor-aktor negara yang ada di luar batas negara gitu. Jadi di negara itu pasti ada yang super power, ada yang great power, ada yang middle power, dan kita ini posisinya antara minor dan middle power. Jadi bahasa Kemlu itu menjelaskan kita sebagai middle power. Jadi saya akan pakai kita sebagai middle power. Kita negara yang demokratis secara prinsip sebenarnya, dan bukan revisionis. Jadi ada 6 postur foreign policy Indonesia. Yang pertama, kita itu tujuannya bukan menjadi negara revisionis, bukan juga superpower, tetapi kita menjadi hedger. Berarti kita harus mempunyai equidistant diplomasi dengan semua pihak, aktor negara dan negara manapun di dunia internasional. Itu poin satu. Poin kedua, yang namanya ancaman terbesar di tingkat global bagi Indonesia adalah jika ancaman itu sudah masuk ke Indo-Pasifik. Nah, sayangnya memang persaingan antara Amerika dan China itu epicentrumnya adalah di Indo-Pasifik. Sehingga kita yang berada di wilayah tengah Indo-Pasifik, di mana Selat Malaka juga merupakan selat terakhir dari 9 selat kalau ditarik dari terusan Panama, itu adalah satu-satunya selat utama di dunia atau choke points utama di dunia yang ada di Indo-Pasifik. Nah, yang ketiga, instrumen of national power kita di dalam geopolitik global yang utama itu adalah diplomasi, yang di backup oleh kekuatan militer, informasi, dan tentunya ekonomi. Nah, yang keempat, kita itu negara yang sebenarnya mengutamakan pendekatan rule of law dan konstruktivis. Jadi kita bukan negara yang konfrontatif, ya. Dan yang berikutnya, kita mengutamakan institusionalisme ASEAN, karena kita bukan negara yang bergabung dalam fakta pertahanan, tetapi negara yang diharapkan bisa menerapkan bebas aktif dengan up to date. Nah, apa yang sekarang itu dikenal dengan nama omni diplomasi atau quantum diplomasi, yaitu diplomasi yang bisa hadir di mana-mana tanpa kita harus terjebak di dalam rivalitas antara kekuatan besar. Jadi intinya adalah kita adalah negara middle power yang harus mempunyai strategi otonomi, kebebasan untuk bertindak, untuk bisa mengatasi struktur yang ada di tingkat dunia. Indonesia yang middle power, yang tidak agresif. Next slide. Nah, jadi sekarang yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa memang teknologi itu menjadi driver persaingan antara Amerika dan China. Bedanya, kalau di perang dingin ada 2 blok yang berkonfrontasi, hidupnya tidak melebur. Kalau sekarang tidak ada blok yang tidak melebur. Antara China dan Amerika, mereka bersaing, mereka bekerja sama juga. Mereka berperang di ruang cyber tiap hari, tapi mereka juga bekerja sama. Contohnya China adalah salah satu pembeli bond terbesar pemerintah Amerika misalnya. Nah, teknologi dan data ini kan merupakan satu currency. Data ini juga sekarang sangat kaya. Data itu cepat didapat dan volumenya juga besar, kan gitu kan, dan juga kebenarannya harus ditelaah betul gitu. Jadi velocity, volume, veracity, dan variety beda jenis-jenisnya. Jadi ada yang namanya transformasi memang dari peperangan yang sifatnya merebut wilayah, menaklukkan platform militer lawan, menjadi peperangan yang sifatnya itu cyber base. Nah, ini penting untuk kita pahami gitu. Dan contoh ya, kalau Amerika atau China ya mau mempunyai pengaruh besar di Indonesia, apa yang dilakukan? Yaitu adalah influence operations.
ya, upaya secara agresif, ya, proaktif, ya, dari negara dan non negara, aktor negara dan non negara untuk mempengaruhi populasi di negara lain, supaya populasi negara lain itu memberikan legitimasi terhadap apa yang disponsori oleh negara itu. Misalnya, politisi A didukung oleh negara superpower Amerika, politisi B didukung oleh superpower great power China. Ya sudah, pengaruhi saja penduduk Indonesia dengan influence operations. Akan terbentuk nanti lewat proses demokrasi siapa yang terpilih. Itu contohnya. Nah, jadi ini kita harus melihat bahwa Amerika dan China itu bertarung di Indo-Pasifik dan Indonesia itu tidak bisa menghindar dari itu. Nah, yang berikutnya, ketergantungan alutsista terhadap domain cyber. Jadi cyber itu bukan hanya IT, tetapi cyber itu menjadi otak dari operasionalisasi alutsista. Next slide. Dan saya setuju dengan Prof. Tadi Prof. Yun mengatakan bahwa strategisnya itu adalah manusia. Jadi kalian tidak perlu selalu harus menguasai secara teknis, kecuali memang kalian dari korps teknik ya. Tetapi kalian harus tetap up to date dengan semua jenis emerging teknologi yang merupakan bagian dari kehidupan, yang kemudian digunakan oleh potensial lawan kita, oleh aliansi atau oleh rekan-rekan sekawasan kita, negara-negara ASEAN, di dalam mereka mengelola keamanan nasionalnya. Itu poinnya tuh. Ya, jadi tetap harus up to date. Makanya sebagai taruna itu tetap harus men-shaping kerangka berpikir strategis, yaitu berpikir kritis, berpikir historis, berpikir sintesis, berpikir sistemik, berpikir kreatif dan futuristik. Jangan pernah takut untuk berpikir kreatif dan futuristik, karena tanpa kita melewati tahap-tahap tadi, kita tak akan bisa berpikir futuristik. Untuk bisa berpikir futuristik harus kreatif, untuk kreatif harus sistemik, untuk sistemik harus sintesis, untuk sintesis harus mengerti sejarah, dan untuk bisa kita mengerti sejarah, kita bisa melihat pola-pola besar, kita harus berpikir kritis. Next. Makanya dunia ini sekarang ada 3 megatrend. Yang pertama, jumlah manusia berkurang, jumlah kematian lebih banyak kelahiran. Satu prediksi menyatakan bahwa jika dunia ini masih ada belum kiamat, 2280 jumlah manusia itu hanya 2. Dan 2080 itu jumlah humanoid itu mendekati jumlah manusia. Nah, berarti kalau jadi manusia yang berkualitas. Itu poin itu salah satu ya tuh. Yang kedua adalah digitalisasi. Nggak bisa terhindarkan, megatrend yang kedua. Yang ketiga adalah dekarbonisasi. Itu poinnya. Ya, next slide. Nah, jadi tadi sudah jelaskan oleh Prof. Yun ya, saya tidak perlu mengulang ini lagi. Akhirnya AI itu bekerja untuk kita, untuk men-serving kebutuhan kita. Kitalah yang mengetahui dengan insting manusia. Karena manusia itu terdiri dari cara berpikir 1 dan 2. Cara berpikir 1 itu sesuatu yang art, imajinasi. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu kan tidak ada habisnya, kekal kan. Nah, karena dia itu kekal, dia itu tidak ada habisnya, selalu ada yang baru. Manusia itu juga tidak finite sebenarnya, imajinasi dan pikirannya. Nah, ini harus kita ekspor. Kenapa kita jago-jago matematika dan fisika? Kenapa yang menjadi negara-negara unggul secara sains ilmu pasti, penemuan-penemuan robotik dan lain-lain adalah negara di global north dan juga China baru-baru ini, karena mengeksplorasi kreativitas. Ya, nah next slide. Jadi perubahan karakter peperangan itu, ya, akhirnya memberikan keunggulan strategis kepada IoT. Tetapi keunggulan itu juga dibarengi dengan kerentanan. Nah, ini yang kita harus pelajari. Setiap aspek perkembangan itu ada yang namanya sisi negatif. Contoh tadi Gubernur Akmal sudah menjelaskan mengenai McNamara. Kenapa McNamara mundur? Beliau belum jelaskan, tadi belum minta saya jelasin. McNamara itu mundur karena frustasi. Frustasi kenapa? Karena teori operational research-nya itu yang dipakai kan akuntan itu tidak bisa memprediksi outcome perang Vietnam. Gitu loh. Jadi di perang itu tetap yang namanya fog of war berlaku,
Tetap yang namanya perang dunia itu bisa terjadi bukan karena direncanakan, terjadi karena miskalkulasi intention. Jadi ancaman Trump hari ini kalau salah dibaca Teheran salah baca responnya Iran, itu bisa menarik atau namanya disebut efek domino, great power lainnya akan turun dan itu akan menyebabkan multi front battles. Nah, next slide. Jadi ini saya sudah bicarakan bahwa memang harus ada yang namanya koherensi di dalam cyber security dan cyber defense. Saya waktu di Badan Cyber Sandi Negara sebagai staf kepala BSSN itu mendrafting Perpres Strategi Keamanan Nasional Indonesia yang pertama, Perpres ya, dalam level Perpres itu 2021 selesai. Tetapi untuk di-approve oleh Presiden, saya waktu itu kepala timnya yang memimpin rapat antar kementerian butuh 2 tahun untuk semuanya agree. Mereka agree secara teknis, tetapi belum agree secara politis. Nah itu penting. Nah kita juga harus berpikir maju untuk melihat itu. Dan memang Presiden waktu itu tidak mau terlalu konfrontatif untuk cepat menandatangani. Sebenarnya harus ditandatangani. Jadi Perpres Strategi Keamanan Cyber Nasional itu yang waktu itu saya dan tim buat bersama itu baru ditandatangani 2023 dan baru coba diimplementasikan di 2025 awal pemerintahan Pak Prabowo. Nah itu kaitannya nanti ke cyber defense. Dan kalau memang Indonesia mau punya cyber command, ya memang yang penting bukan institusionalisasinya, tapi yang penting itu adalah mindset yang diikuti oleh budaya, kemampuan skill manusia dan kekuatan software yang memang sekarang kita itu masih harus import kalau software IT ya. Karena mereka kalau kita import software cyber itu biasanya dari negara-negara yang berperang, tapi yang biasanya diberikan ke kita itu yang dipakai bukan untuk yang ofensif, sering yang untuk defensif mereka dipakai oleh kita, digunakan untuk yang ofensif. Sementara kita harus mengejar untuk bisa membangun ruang cyber lapis kedua yaitu software. Kalau ruang cyber lapis pertama kan hardware dan infrastruktur gitu. Dan yang ketiga adalah manusia cyber, manusia yang IoT, walaupun itu korpsnya adalah social science ya. Nah itu penting ya. Yang berikutnya, next. Nah ini adalah 8 jenis teknologi yang dipertandingkan oleh Amerika dan China di Indo-Pasifik. Yang pertama itu tidak ada yang aneh lah buat saya nih, advanced computing, artificial intelligence, autonomous system, big data analytics, bioteknologi, directed energy, hypersonics, quantum space system. Itu semua nggak ada yang aneh buat kita yang ada di sini. Tetapi sedalam apa kita mengenal fondasi esensinya dan kenapa ini menjadi currency dalam persaingan bukan hanya saja Amerika dan China, tetapi Indonesia dengan Singapura sebagai yang paling kuat di ASEAN gitu. Nah itu penting untuk kita dalami dan kalian juga harus secara otodidak menggali ini terus dan mengkaitkannya kepada bagaimana kita membangun kekuatan pertahanan ke depan yang mana kita seperti yang disampaikan oleh Gubernur Akmil tadi harus siap untuk berperang untuk menjaga perdamaian ya. Next slide. Yang berikutnya adalah ini contoh ya, kalau sekarang di Cina tadi Prof sudah menjelaskan itu dia membangun yang namanya sistem peperangan berbasis kecerdasan komputasi. Sementara itu diimbangi oleh Amerika, Jepang dan Australia yang membangun joint all domain command and control. Nah, pendekatan kuantum dipakai dengan jaminan ya bahwa kripto itu tidak bisa diretas lagi gitu karena pendekatan sudah kuantum, nanti akan ada counter kuantum. Jadi hal-hal seperti ini tuh merupakan eksplorasi tidak pernah berhenti. Itu poinnya. Next slide. Dan kalian di sini bukan hanya sebagai insinyur teknik. Pada saatnya kalian menjadi jenderal, menjadi strategis, menjadi national security strategis yang tahu bagaimana mengendalikan IoT itu. Nah, jadi ini kan ada yang namanya Colonel Boyd dulu mengatakan bahwa di dalam pertempuran itu dia pilot, kita harus cepat mengobservasi, terus mengambil posisi, memutuskan dan bertindak. Nah semuanya itu IoT ini sebenarnya digunakan untuk hal itu.
Tapi kita tidak boleh sebenarnya kalah strategis daripada IT itu sendiri, sehingga kita tidak dikendalikan, melainkan kita yang mengendalikan mereka gitu. Nah, next. Ini tadi sudah dijelaskan juga ya, sistem-sistem otonomus ya dikembangkan, bahkan US Navy juga sudah mulai mengembangkan Ghost Fleet Overlord ya, kapal-kapal yang tanpa awak, loyal wingman, pesawat pendamping yang menjadi sasaran tembak atau untuk elemen pendukung pilot utama, semuanya itu robotik gitu. Nah, kondisi seperti ini ya, kita juga harus terus pelajari, baik itu dari korps infanteri atau korps yang dasarnya adalah dari teknik. Next slide. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan. Next, big data dan di directed energy hypersonic, kita semua tahu ya mengenai laser, bagaimana bisa menjadi senjata, dan ini mengubah deterrence global gitu. Deterrence itu apa sih sebenarnya? Deterrence itu kan membuat orang jadi tidak mau mengganggu kita. Kalaupun berhasil mengganggu kita, kita bisa mengcounternya dengan anti akses dan area denial, kan itu intinya tuh. Cuman itu intinya. Dan sekarang yang menjadi sasaran itu bukan hanya platform militer, yang jadi sasaran itu langsung kepada heart and mind dari seluruh populasi negara itu, gitu. Nah, akhirnya legitimasi itu yang menjadi currency utama suatu sistem politik itu bisa establish. Nah, legitimasi itu yang sekarang menjadi sasaran. Jadi untuk melunturkan suatu negara tidak perlu militer yang dihancurkan platformnya, tetapi populasinya dipengaruhi. Populasinya dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Dan itu peperangan tiap hari. Kita boleh memilih, mau pilih barang Amerika, mau pilih barang Cina, mau pilih kultur Amerika, mau pilih kultur Cina. Saya aja yang sekolah di Amerika banyak pakai barang China, gitu. Ya karena kan bukan zero sum game. Karena dalam kuantum itu kan kita kondisinya uncertain, harus mengambil superposition, semua posisi kita ambil, karena semuanya itu entangled. Akhirnya probabilitas itu bukan binary 0 1, bukan, tapi semuanya itu mungkin gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pelajari. Jadi untuk korps infanteri harus menguasai teknologi, untuk korps teknologi tetap mindsetnya infanteri, angkatan darat gitu. Next. Nah, ini kuantum. Next. Saya rasa 5 menit aja. Ini liaison activities. Nah, silahkan dibaca saja, saya sudah jelaskan. Next. Tantangan Indonesia adalah SDM. Kita masih menjadikan J1 kita Intel. Nah, ini tantangan juga buat TNI, buat Pak Prabowo nih, saya mau bicara juga kalau ada kesempatan nanti. Bahwa coba kita pikirkan J1 kita manusia, karena eranya berbeda. Kalau mau unggul secara teknologi, seperti di Global North, mungkin J1 kita nggak boleh Intel lagi, J1 harus PETS, baru Intel dan Ops. Nah gitu. Next. Nah, kita harus mempunyai strategi otonomi kemandirian di bidang teknologi. Next. Sehingga kita tidak bisa ditekan tuh, kayak Iran tuh. Nah, dia mandiri secara teknologi dan memang pintar-pintar. Next. 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 Ya, jadi ini penutupnya yang saya bisa sampaikan, bahwa ini adalah upaya yang berkelanjutan, gradual, dan sebagai taruna-taruni dan mahasiswa-mahasiswi tidak boleh berhenti berpikir strategis. Terima kasih, selamat siang. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kita lanjutkan di tanya jawab. Selamat siang. Oke, tepuk tangan yang meriah. Izin atasan, Yoga Lalanda, Sermatan Nomor Akademi 2023-011 dari Prodi Elektronika Pertahanan. Saya izin bertanya, pemikiran manusia yang semakin maju akan mendorong revolusi industri yang tentunya akan mengubah peradaban. Peradaban yang berubah, kehidupan manusia pun berubah, itu pun dengan peperangan yang ikut berubah. Peperangan dengan menggunakan artificial intelligence yang dipersenjatai, perang cyber, hingga kelak hampir semua lini kehidupan akan dikuasai oleh robot. Mungkin robot dan artificial intelligence bisa menggantikan tugas manusia, namun robot dan artificial intelligence tidak bisa menggantikan hakikat atau sifat asli manusia, seperti hati, perasaan, empati, dan rasa kasih sayang. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin kita atau dunia ini mencegah untuk tidak sampai pada fase tersebut, di fase di mana rasa kemanusiaan ini hilang? Jika tidak, bagaimana agar di dunia ini masih ada rasa kemanusiaan? Terima kasih. Oke, aduh, tepuk tangan dong. Oke, satu ya. Tuhan itu menciptakan manusia,
bukan menciptakan robot. Dan Tuhan memberikan akal budi kepada manusia untuk merakit, merekayasa apa yang ada di alam ini jadi apa saja, gitu. Ya kan? Bagaimana supaya laut bisa diarungi, ada teknologi kapal. Bagaimana pesawat udara bisa dilewatin, ada teknologi dirgantara. Begitu juga robot. Nah, jadi sebenarnya manusia tidak pernah boleh berhenti belajar. Itu filosofinya. Karena yang tidak terbatas itu sebenarnya adalah Sang Pencipta, manusia, dan alam. Kalau engineering, medicine, ya, itu semua bisa ditemukan karena manusianya yang tidak pernah berpikir inovatif. Nah, jadi kita terus harus belajar. Kalau dari kaitkan dengan geopolitik, ya, kalau 200 tahun terakhir kita melihat katakanlah dari abad 1500, abad 15, 16, 17, 18, negara-negara yang sekarang ada di Global North di masa-masa itu banyak melakukan invasi, perluasan wilayah, ya. Tetapi untuk sekarang, ya, negara yang unggul paling tidak 50-100 tahun ke depan itu sebenarnya not necessarily negara yang mengakuisisi wilayah, tetapi lebih kepada negara yang mampu membangun, mengamankan, dan menggunakan ruang cyber. Dan menggunakan ruang cyber itu sebagai domain strategis, termasuk domain peperangan, karena digunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Negara itulah yang akan besar ke depan. Contoh negara-negara kecil secara wilayah tapi kuat secara cyber adalah seperti Singapura dan Israel. Secara fisik mereka tidak luas, tapi secara cyber mereka menguasai. Paling tidak tuh. Nah, yang ketiga, kembali kepada bagaimana manusia tetap saling mengasihi, itu kembali kepada jati diri manusia. Nah, setiap manusia itu mempunyai DNA pencipta. Dan kita sebagai orang Indonesia itu juga punya DNA sebagai ciptaan Tuhan dan juga sebagai warga Indonesia. Makanya setiap bangsa itu harus kembali kepada jati dirinya masing-masing. Kalau Indonesia memang punya Pancasila, ya, sebagai strategi culture, cara kita untuk melihat dunia ini bagaimana kita berkompetisi, sebagai way of life kita, dan juga sebagai center of gravity. Nah, kenapa saya bilang center of gravity? Karena pada akhirnya cara pikir kita ini yang akan menentukan bagaimana kita bisa menjadi bangsa pemenang atau tidak. Ya, contohnya saya banyak belajar di negara barat, ya, di social science, gitu, dan juga yang di interdisciplinary. Nah, selalu ditekankan bahwa kalau political science 001 itu go to the Middle East. Artinya apa? Disitulah pertama kali ada agama Judaism, Christianity, dan Islam, gitu. Kembali ke teologi. Yang pertama adalah, yang kedua adalah political science 002. Go to the Greek. Jadi lihat filosofi Barat datangnya dari sana. Nah, jadi kita harus tetap menjadi manusia yang strategis, tetapi tetap mempertimbangkan yang namanya etika dan moral dan etika. Kita harus jaga. Nah, makanya di dalam just war theory ada yang namanya jus ad bellum dan jus in bello. Jus ad bellum itu bicara mengenai kenapa kita harus berperang. Apakah perang itu sudah merupakan upaya terakhir, sasaran politik apa yang mau dicapai? Pembenaran itu sudah harus dikaji dari seluruh aspek moral, aspek etika, aspek strategis, aspek operasional. Baru jus in bello, iya kan? Nah, kalau sudah jus in bello, ya, yang namanya perang itu pasti akan memberikan dampak kepada warga sipil yang tidak ikut berperang. Nah, makanya di dalam kita membangun sistem, baik itu dalam sistem alutsista dan sistem pengawal, kita tetap harus memperhitungkan itu. Karena pada akhirnya IoT dan semua emerging teknologi yang ada itu ada di bawah kendali manusia yang bertanggung jawab sama Tuhan. Nah, untuk kasus seperti misalnya perang Iran sama Amerika, waktu ada salah tembak dari US Navy ke sekolah,
Ya, itu salah siapa? Salahnya Admiral Brad Cooper, Panglima Central Command, atau salahnya penembak di kapal yang waktu itu menembak, atau komandan kapal, atau palaksanya? Sebenarnya kalau dari perspektif strategis, pertanggungjawaban moral dari perang dari perspektif Amerika adalah Menteri Pertahanan dan Chairman Joint Chief of Staff bersama Presiden. Karena Presiden itu adalah Commander in Chief, Menteri Pertahanan itu kekuasaannya seperti Panglima TNI kalau di Indonesia, karena senjata nuklir itu yang megang adalah Menteri Pertahanan dan juga Presiden, dan Chairman Joint Chief of Staff yang bukan Panglima, tetapi dia adalah penasihat tertinggi militer untuk kepentingan negara, dalam hal ini bertanggung jawab langsung pada Presiden. Jadi kalau menurut standar moral Barat, penanggung jawab dari masalah adanya civilian casualty di dalam operasi tempur itu adalah Presiden, Menteri Pertahanan, dan Chairman Joint Chief of Staff. Jadi kalau dalam standar kultur militer, sebenarnya tanggung jawab moral itu begitu besar di pimpinan dari seluruh aspek. Dari seluruh aspek pengembangan kekuatan militer, dari doktrin, organisasi, training, material, leadership, personel, dan facility. Dari semua aspek itu adalah pimpinannya. Jadi kembali ke kita, berarti semakin kita dekat dengan mesin, semakin kita harus dekat dengan yang menciptakan kita. Itu jawaban saya. Dan kita adalah negara tasting, kita punya sila satu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.